Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi otomatisasi tata kelola keuangan bab 3 mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Selanjutnya, terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.3 menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dan 4.3 menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Sedangkan tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian anggaran pendapatan dan belanja dan mengidentifikasikan fungsi anggaran pendapatan dan belanja serta mengumpulkan dan mengklasifikasikan kelengkapan sumber dan membuat dokumen anggaran pendapatan dan belanja dengan kreatif dan inovatif secara mandiri, santun, teliti, dan juga tanggung jawab. Yang pertama yaitu pengertian anggaran menurut Sony Yuwono. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang atau perencanaan keuangan untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Jadi, anggaran itu adalah semacam rencana tertulis tentang bagaimana kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan selama periode tertentu. Misalnya, dalam 1 tahun periode, perusahaan kita mau melakukan apa saja, kemudian dinyatakan dalam satuan kuantitatif yang menghasilkan suatu perencanaan keuangan. Dan dapat juga dalam bentuk kualitatif, yaitu dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya dalam setahun kita akan melakukan pembangunan yang nantinya menghasilkan produk deterjen dan seberapa banyak, kemudian membutuhkan uang berapa, baik dari segi pembelian alat, kemudian membayar karyawan dan sebagainya. Hal tersebut secara tertulis untuk kita realisasikan agar dapat mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran dan belanja. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini, anggaran dapat berfungsi sebagai perencanaan karena dapat memilih beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, dengan adanya perencanaan ke depannya itu, kita akan tahu rencana kita mau bagaimana dan pengendaliannya itu mau bagaimana, dan apabila terdapat kendala, solusi apa yang akan kita lakukan nantinya. Dan yang kedua itu ada fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Jadi, fungsi yang kedua ini, rencana dan tindakan yang akan dilaksanakan harus saling dikoordinasikan. Dan yang ketiga itu ada fungsi komunikasi. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. Jadi, untuk menyusun anggaran itu harus dikomunikasikan dengan semua orang yang terlibat dalam anggota tersebut. Jadi, dalam menyusun anggaran, tidak dapat hanya satu orang saja yang mengambil keputusan, tetapi harus dimusyawarahkan bersama-sama. Dan yang keempat itu ada fungsi motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau mencapai tujuan. Motivasi ini yaitu semangat untuk bekerja. Karena kita berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, maka nantinya kita akan termotivasi karena adanya bekerja bersama dan saling membantu. Dan yang kelima, ada fungsi pengendalian dan evaluasi anggaran.
dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para jajaran manajemen yang ikut berperan dalam penyusunan anggaran tersebut. Jadi, dengan adanya anggaran, maka kita akan dapat mengendalikan mana yang lebih penting, mana yang harus kita beli, dan apa yang harus kita lakukan. Yang mana selanjutnya akan dievaluasi apakah yang kita anggarkan dengan kenyataannya itu sama atau berbeda. Dan yang keenam itu ada fungsi pembelajaran atau pendidik. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajernya untuk mengenal cara bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lainnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Fungsi pendidik ini berhubungan dengan fungsi komunikasi, yang mana bahwa dengan adanya komunikasi nanti akan terpecahkan suatu masalah-masalah. Nah, dari adanya komunikasi tersebut, maka akan melatih manajer atau karyawan untuk dapat menerima masukan dari orang lain, pendapat dari orang lain, dan kita juga bebas untuk berpendapat. Jadi itulah fungsi pendidik. Kita dapat membiasakan diri untuk menerima nasihat orang lain dan kita jadi lebih berani untuk menyampaikan pendapat kita. Selanjutnya ada manfaat anggaran dan belanja. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran ini merupakan sektor publik yang dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut. Dan yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Dan yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang mana digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi untuk masa yang akan datang. Dan yang keempat, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Maka anggaran ini harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan agar nantinya dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran ini merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada legislatif, yang mana kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai lalu dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dan yang keenam, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi seorang manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat 3 tipe anggaran belanja. Yang pertama yaitu tipe legislatif. Tipe yang pertama ini anggaran belanja disusun oleh panitia Badan Perundang-undangan berdasarkan permohonan-permohonan dana dari cabang eksekutif. Dan yang kedua, ada tipe dewan atau komisi.
Tipe ini masih digunakan pada pemerintah negara bagian dan kota praja, disusun oleh 1 dari 2 jalan, seluruhnya terdiri dari pegawai administrasi atau pegawai-pegawai administrasi bersama-sama. Dan yang ketiga itu ada tipe eksekutif. Di bawah sistem ini, suatu badan kepala eksekutif, biasanya suatu biro, anggaran belanja, atau departemen keuangan mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai permohonan-permohonan anggaran belanja dari semua badan eksekutif, dan atas dasar ini, setelah berkonsultasi dengan kepala eksekutif, lalu menyiapkan suatu dokumen menyeluruh untuk diajukan oleh eksekutif kepada badan pembuat undang-undang pada pembukaan sidang. Selanjutnya, terdapat 4 sifat anggaran dan belanja yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bertanggung jawab dan bulat. Artinya, keseluruhan program fiskal harus terkumpul menjadi satu, diringkaskan, dinilai, dan diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau badan yang diserahi tugas tersebut. Jadi, maksudnya itu, misalnya anggaran yang dibuat di suatu perusahaan, maka anggaran yang dibuat di perusahaan itu harus jelas, mulai dari misalnya untuk berapa periode, misalnya untuk 1 periode, dan 1 periode itu dari kapan sampai kapan. Nah, misalnya itu dari Januari sampai Desember. Nah, anggarannya berapa? Kemudian digunakan untuk apa saja? Dan misalnya direncanakan oleh seluruh direksi dan disahkan oleh seluruh direksi, kemudian diputuskan juga oleh seluruh direksi. Jadi, semua pelaksanaan dari awal sampai dengan pembuatan keputusan itu dilakukan oleh orang yang diberi tugas untuk melaksanakannya. Dan yang kedua ada fleksibilitas, yaitu keleluasaan memilih yang sewajarnya di antara kebijakan-kebijakan dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administratif di dalam pelaksanaannya. Jadi, di setiap negara, daerah, maupun perusahaan kan pasti ada kebijakan-kebijakan keuangan yang diterapkan ya. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut ada juga yang tidak bersifat kaku. Ada hal-hal yang bisa kita kompromikan untuk bisa disesuaikan dengan perkembangan ataupun kondisi perusahaan, pemerintah, ataupun daerah pada saat itu. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Tingkat dapat dipercaya yang tinggi juga penting, yakni penjelasan tentang perkiraan-perkiraan anggaran belanja harus cukup diteliti, terperinci, dan kuat untuk menimbulkan penilaian sepatutnya. Dan yang keempat, terjamin adanya jaminan bahwa program fiskal sebagaimana disetujui oleh undang-undang akan dijalankan secara mantap. Artinya, dari semua susunan anggaran yang telah kita buat, maka kita harus yakin bahwa anggaran yang telah kita buat untuk 1 periode ini harus kita optimiskan untuk dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, terdapat 3 syarat menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Yang pertama yaitu realistis, sangat mungkin untuk dicapai. Maksudnya di sini, kita harus membuat anggaran yang benar-benar bisa kita capai, seperti misalnya apabila kita menganggarkan pencapaian target produk tiap bulan, berarti hal tersebut sudah realistis, dikarenakan kita memiliki produk dan apa yang kita jual tersebut pasti tiap bulannya akan memiliki target. Dan yang kedua itu luas, tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Maksudnya ini, anggaran perusahaan tidak terlalu kaku sehingga berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Seperti misalnya pada saat ini, kita di masa pandemi COVID-19, semua bahan baku pasti akan naik turun dan tidak stabil. Jadi, pada saat ini kita membuat anggaran yang luas sesuai dengan keadaan dan situasi.
Dan yang ketiga itu ada kontinu atau berlanjut. Anggaran memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Maksudnya di sini adalah karena anggaran itu berhubungan dengan uang, jadi dalam suatu perusahaan harus ada yang memantau secara terus-menerus. Gunanya untuk apa? Agar mengetahui peningkatan jual suatu produk kita dengan anggaran yang telah kita hitung itu harus sesuai. Jadi perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan dapat diketahui secara rinci. Dan apabila tidak ada pemantauan, maka akan menimbulkan korupsi yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode penyusunan anggaran. Dalam menyusun anggaran, kita memiliki 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu otoriter atau top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Dan yang kedua, demokrasi atau bottom up. Dalam metode yang kedua ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan para karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai dengan atasan, yang mana diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang telah ditargetkan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ada metode campuran antara top down dan juga bottom up. Pada metode yang ketiga ini merupakan campuran dari kedua metode yang telah saya jelaskan. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi, pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari pimpinan. Kemudian ada 4 tahap penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada penentuan pedoman perencanaan. Pada tahap yang ini merupakan tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dan yang kedua, ada persiapan anggaran. Pada tahap yang kedua ini, di mana manajer perusahaan atau pimpinan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Dan yang ketiga, ada penentuan anggaran, yang mana pada tahap ketiga ini diadakan rapat dari semua manajer beserta direksi dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir yang dapat meramal penjualan perusahaan tersebut. Dan yang keempat, ada pelaksanaan anggaran, yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan setiap manajer dalam membuat laporan realisasi anggaran perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, anggaran pendapatan, yang mana merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Dan yang kedua, ada anggaran biaya, yang merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempermudah pelaksanaan anggaran yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang oleh pendapatan yang telah direncanakan. Kemudian, yang kedua yaitu anggaran keuangan.
adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjualkan suatu produk. Maka dari itu, anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu anggaran investasi yang merupakan rencana perusahaan untuk membeli barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada anggaran kas. Anggaran kas ini adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Dan yang ketiga ada proyeksi neraca, adalah keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Berarti, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan dan dibayarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.